Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Pancasila yaitu Bapak Bahrul Munib, SHI, MPDI. Saya Zakia Sofia Hilmi dari kelas PAI A4 akan membahas tentang peran dan posisi agama dalam konsep sila-sila Pancasila. Baik, saya akan membacakan pendahuluan dari makalah saya, yaitu para pendiri bangsa Indonesia atau Founding Father telah merumuskan kompromi cerdas mengenai dasar negara yang sesuai dengan karakter bangsa, menciptakan negara modern berbasis nilai religius tanpa menjadi sekuler atau teokrasi. Solusi ini berupa negara nasionalis religius, lahir dari perdebatan intens antara konsep negara sekuler dan agama. Namun, sidang BPUPKI dan PPKI gagal merumuskan jelas keterlibatan negara dalam urusan agama, sehingga membuka ruang bagi perdebatan berulang sepanjang sejarah Indonesia. Hubungan negara dan agama, khususnya posisi agama, yaitu kerangka Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjadi perdebatan klasik sejak kemerdekaan sehingga era reformasi. Contohnya termasuk RUU HIP yang diajukan DPR pada Mei 2020. Perdebatan ini melampaui wacana, berubah menjadi konflik kekuatan dalam isu sosial politik. Rumusan masalah saya yaitu yang pertama, bagaimana posisi agama dalam kontribusi negara Pancasila. Yang kedua, bagaimana kesatuan sistematika sila-sila Pancasila yang saling berhubungan dalam menempatkan posisi agama. Yang ketiga, bagaimana Pancasila berperan dalam memperkuat kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Dan yang keempat, bagaimana peran agama dalam menghadapi tantangan modernitas serta menjaga keberlanjutan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat Indonesia. Tujuannya yaitu yang nomor 1, menjelaskan pengertian posisi agama dalam mengkontribusi negara Pancasila. Yang kedua, menganalisis kesatuan sila-sila Pancasila dalam menempatkan posisi agama secara harmonis. Yang ketiga, menganalisis peran Pancasila dalam membina dan memperkuat kerukunan umat beragama di Indonesia. Dan yang keempat, menganalisis bagaimana agama dapat mengkontribusi dalam menangkal pengaruh negatif modernitas dan sekaligus mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai pegangan hidup masyarakat di Indonesia. Posisi agama dalam mengkontribusi negara Pancasila. Secara historis, hubungan antara agama dan negara Indonesia telah berlangsung jauh sebelum hadirnya kolonialisme Belanda. Pada masa itu, ajaran Islam sudah melekat dalam kesadaran hukum masyarakat dan memberi pengaruh kuat terhadap perkembangan budaya lokal. Ketika Belanda memasuki Nusantara pada abad ke-16 dan ke-17, mereka mendapati sejumlah kerajaan besar maupun kecil yang telah menggunakan hukum Islam serta menerapkan sistem pemerintah bercorak Islam. Hubungan Pancasila dengan agama, yaitu para pendiri bangsa Indonesia tampaknya telah mengambil keputusan yang khas dan progresif mengenai hubungan antara agama dan bentuk negara. Melalui perdebatan panjang yang disertai komitmen moral yang kuat, mereka akhirnya menetapkan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila memperkuat kerukunan umat beragama. Keberhasilan Indonesia dalam mengelola keragaman, multikulturalisme dan pluralitas masyarakat tidak dapat dipisahkan dari peran penting Pancasila sebagai ideologi pemersatuan. Pancasila menjadi landasan utama yang memungkinkan terjadinya kerjasama antar berbagai kelompok etnis dan golongan dan demi terciptanya persatuan serta kehidupan nasional yang harmonis.
Peran agama dalam menjaga nilai Pancasila di era modernitas. Pancasila memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan, persatuan, serta kemajuan bangsa Indonesia. Namun, dalam pernyataan masih terdapat kurangnya kesadaran masyarakat terdapat nilai-nilai fundamental tersebut. Situasi ini berpotensi menimbulkan dampak negatif yang dapat merusak bangsa serta mengaruhi proses pembangunan dan kualitas hidup secara keseluruhan. Kerukunan umat dalam perspektif. Yang pertama yaitu agama Islam. Kerukunan antar umat beragama itu dalam Islam mengenai toleransi yang merupakan bagian mendasar dari ajarannya. Konsep toleransi yaitu menghormati perbedaan dalam praktik keagamaan telah tertanam secara kuat dalam Islam. Hal ini tercermin dalam prinsip tidak ada paksaan dalam beragama, serta larangan Nabi untuk memaksa seseorang memeluk Islam, sehingga umat muslim dianjurkan membangun budaya toleransi dalam kehidupan sosial. Juga menegaskan bahwa keberagaman suku, bangsa, agama, bahasa, dan sejarah adalah ketentuan yang hanya dapat dikembang secara damai dan harmonis bila dipersatukan oleh sikap toleran. Sikap ini harus lahir dari keyakinan diri yang kokoh, bukan dari kelemahan, karena individu yang percaya diri tidak mudah terusik oleh perbedaan seberapapun tajamnya selama tetap berupaya mencari solusi bersama. Dan yang kedua yaitu kerukunan umat dalam perspektif agama Hindu. Pandangan Hindu mengenai keharmonisan antar umat beragama tampak dalam ajaran Tatuan Asi dan Ahimsa, prinsip tanpa kekerasan. Tatuan Asi mengajarkan persaudaraan universal dengan keyakinan bahwa seluruh manusia sesungguhnya saling terkait karena berasal dari unsur dasar Panca Mahabhuta dan memiliki Atman yang merupakan bagian dari Brahman. Sementara itu, Ahimsa menegaskan larangan melakukan kekerasan dalam bentuk apapun, baik melalui pikiran, ucapan, maupun tindakan. Yang ketiga yaitu kerukunan umat dalam perspektif agama Kristen. Ajaran Kristen juga memuat konsep tentang keharmonisan, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Konsili Vatikan II mengenai sikap gereja terhadap agama-agama lain. Dasarnya merujuk pada kisah para Rasul 17:26 yang menyatakan bahwa seluruh bangsa berasal dari satu sumber yang sama, karena Tuhan menciptakan semua umat manusia untuk hidup di seluruh penjuru bumi. Dalam bagian lain pada mukadimah deklarasi tersebut dijelaskan bahwa pada masa sekarang, ketika umat manusia semakin terhubung dan hubungan antar bangsa menjadi lebih kuat, gereja merasa perlu meninjau kembali bagaimana relasinya dengan agama lain, karena gereja memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kedamaian baik di antara sesama manusia maupun antar bangsa. Maka deklarasi tersebut secara khusus membahas kesamaan-kesamaan yang dimiliki manusia dan hal-hal yang mendorong mereka untuk hidup berdampingan secara sahabat. Dan yang keempat ada kerukunan umat dalam perspektif agama Buddha. Untuk menumbuhkan dan menguatkan kerukunan, Sang Buddha mengajarkan 6 dharma yang mendorong manusia untuk saling mengingatkan, saling mengasihi, saling menghargai, saling membantu, serta menghindari perselisihan. Nilai-nilai ini menjadi dasar terciptanya keharmonisan, persatuan, dan keselarasan dan kehidupan. Ajaran Buddha bersifat inklusif dan terbuka, ditandai dengan metode Ehipassiko yang mengajak setiap orang untuk datang menyaksikan dan membuktikan sendiri, bukan menerima sesuatu secara nuta, melainkan
berdasarkan keyakinan yang telah diuji dan dipahami. Dalam Buddhaka Nikaya, tepatnya pada bagian Khuddakapata Dhammapada ayat 183 menyatakan, hindarilah segala bentuk kejahatan, ketingkatkanlah kebijakan, serta sucikanlah hati dan pikiran. Yang kelima yaitu ada kerukunan umat dalam perspektif agama Konghucu. Agama Konghucu yang baru-baru ini diterima oleh masyarakat Indonesia menempatkan toleransi sejati sebagai salah satu prinsip dasar yang sangat penting. Prinsip ini tercermin dalam ajaran etika yang menekankan agar seseorang tidak melakukan hal-hal kepada orang lain yang tidak ingin dialaminya sendiri. Dengan demikian, sikap saling menghormati dan memperlakukan sesama dengan adil menjadi landasan utama dalam hubungan sosial menurut ajaran Konghucu. Konghucu menyatakan bahwa orang bijak memiliki hati yang luas dan lapang, sedangkan orang yang kurang bijak memiliki hati yang sempit dan penuh keruwetan. Sabda suci ayat 37. Selanjutnya Konghucu menegaskan bahwa orang bijak menjunjung tinggi 3 prinsip dalam jalan kebenaran dalam sikap dan tindakannya. Ia menghindari kesombongan dan arogani, selalu menunjukkan wajah yang dapat dipercaya, serta berbicara dengan ramah dan menjauh kata-kata kasar. Ayat 43. Dalam sebagai penjuru dunia, ajaran-ajaran agama disebut memberikan penjelasan yang menegaskan bahwa semua agama mendorong terciptanya kerukunan internal di antara pemeluknya, kerukunan antar umat beragama, serta hubungan harmonis antara umat beragama dengan pemerintah. Pada dasarnya, hal ini tidak sulit dicapai karena setiap agama mengajarkan para penganut untuk hidup rukun, baik benar-benar menjalankan ajaran agama masing-masing, maka kerukunan akan terwujud. Kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip Pancasila juga disebabkan oleh rendahnya keterlibatan aktif masyarakat dan menerapkan nilai-nilai tersebut. Seringkali orang-orang hanya memandang Pancasila dan tidak memperdalam makna-makna yang ada di Pancasila tersebut. Dalam era globalisasi, penting untuk menjaga keseimbangan antar menerima budaya asing dan melepaskan budaya lokal. Pendidikan multikultural yang menanamkan pengharap terhadap keragaman tanpa mengabaikan identitas nasional dapat menjadi solusi. Contohnya seperti sekolah memasukkan pelajaran bahasa asing atau memberikan contoh seperti video untuk mengetahui perbedaan dari semua, entah itu dari agama maupun dari bahasa. Jadi akan mempererat toleransi kepada semua siswa yang belajar itu. Selain itu, nilai toleransi beragama yang beradab menuntut negara untuk mendorong dialog antar umat beragama serta mencegah segala bentuk diskriminasi. Salah satunya contohnya terlihat pada kebijakan pemerintah yang menetapkan hari raya berbagai agama sebagai hari libur nasional serta memberikan ruang bagi kegiatan lintas iman. Itu adalah contoh memperkuat toleransi. Seperti ada perayaan agama lain, kita harus ikut memeriahkannya supaya menjadi agama yang tidak merusak toleransi Indonesia.
Kesimpulannya, pembahasan ini mengungkapkan bahwa Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia memiliki keterkaitan yang kuat dengan agama, di mana sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, berfungsi sebagai landasan untuk memelihara harmoni antar umat beragama dan masyarakat yang beragam. Dari segi sejarah, interaksi antara agama dan negara telah mengalami perkembangan sejak masa kolonial hingga proklamasi kemerdekaan. Dengan Pancasila diadopsi secara keterkaitan inklusif guna menghindari hegemoni satu agama atau sekularisme berlebihan, sehingga agama dapat memberikan sumbangan pada bidang pendidikan, etika masyarakat, dan keseimbangan sosial tanpa menguasai kerangka negara. Baik, dari saya mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.